satu hari satu malam lebih dari 70 kali. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan jelas Rasulullah menyatakan, la astaghfirullah wa atubu ilaih sab'ina marrah. Aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertaubat dan beristighfar kepada Allah satu hari satu malam 100 kali. Jangan dibayangkan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma 100 kali. Jangan salah, Rasul itu tidak punya dosa, betul? Dan zikirnya Rasul berbeda dengan kita, dengan saya maksudnya gitu ya. Kalau Rasul mah begitu bangun seperempat malam, astagfirullah, baru juga mengucapkan astagfirullah, air mata Rasul berbayi, semua nangis sejauh-jauhnya. Kemudian dilanjutkan lagi 1 jam kemudian, kali bisa gitu ya, astagfirullah, menangis lagi Rasulullah ya. Rasul itu berzikir dengan kekuatan batin dan kekuatan lisan dan qalbunya, serta mentadaburi apa yang beliau ucapkan. Maka bisa jadi ketika beliau satu kali ucapan zikir, beberapa jam kemudian baru dilanjutkan setelah selesai menangisnya. Beda dengan saya gitu ya. Jadi kalau Rasul setengah seperempat malam mulai zikir istighfar sampai malamnya lagi baru selesai, itu hitungan 100 atau 70. Kalau kita mah kan hitungan 100 cincai amat ya. Astagfirullah, 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 betul? Karena masih berkutat pada hitungan kita mah. Kenapa? Gitu kan? Kalau Rasulullah bukan hitungan ya, kenapa? Tapi pentadabburan terhadap apa yang beliau ucapkan. Subhanallah, ya Allah, astagfirullah. Di dalam satu riwayat Rasul beristighfarnya hanya kalimat astagfirullah, saya bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Dengan ucapan seperti itu saja maka tergambar bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau saja yang begitu tinggi ilmunya, begitu halus akhlaknya, begitu mulia budi pekertinya, yang paling mulia di antara seluruh makhluk, maka tetap aja Rasulullah merasa pengajian saya tidak ada apa-apanya dengan kasih sayang Allah, ibadah saya tidak ada apa-apanya dengan rahmat Allah, maka menangis Rasulullah. Beda kalau Rasulullah setiap saat di mana saja dan kapan saja selalu ingat dengan dosa. Padahal beliau andai pun ada kesalahan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan saya dosanya saya duduk, taubatnya sebulan sekali, itu pun kalau berjamaah. Kalau enggak gitu ya, jauh sekali saya ya. Maka arju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi syar'i, dan secara istilah yang dinamakan dengan taubat itu adalah arju, kembali amma kana madmuman, dari sesuatu yang tidak terpuji, dari sesuatu yang katakanlah jelek adanya, fi syar'i, menurut syarak, ila ma huwa mahmudun, kepada sesuatu yang dianggap baik secara syariat. Fi syar'i, secara syariat. Katakanlah lalai kepada Allah baik atau buruk? Lalai kepada Allah baik atau buruk? Buruk, sudah pasti ya. Maka mengganti keburukan tersebut dengan sesuatu yang terpuji, maka lalai kepada Allah lawan katanya adalah ingat, lawan katanya adalah lalai. Maka orang yang zikir tidak mungkin ghaflah, orang yang ghaflah tidak mungkin zikir. Maka untuk memadukan dua sifat ini, antara zikir dengan ghaflah, berusahalah untuk selalu zikrullah. Maka di sini ada wasiat
wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu wasiatnya? Kun ma'allah, tetaplah selalu bersama dengan Allah, tetaplah ingat Allah, tetaplah dalam keadaan zikrullah, mengingat Allah. Kun ma'allah. Namun kalau dipikir-pikir, ada nggak orang yang sanggup selamanya bersama dengan Allah? Ada? Ya ada, pasti ada. Kenapa Rasulullah menyatakan seperti itu? Karena memang ada orang-orang yang sanggup hatinya selalu bersama dengan Allah. Namun kalau seandainya kita belum merasa, wah saya mah jangankan ingat kepada Allah, lagi zikir saja kadang saya lupa. Yang tadinya harusnya zikir jahar jadi zikir khafi, yang menjadi zikir khafi jadi lagi zahar. Apa itu maksudnya? Lagi zikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kedengaran nggak? Jadi nggak kedengaran, dalam artian lupa, padahal sedang zikir. Yang tadinya harusnya zikir khafi menjadi zikir jahar, nunduk aja zikir khafi gitu ya, lama-lama suka dibalik-balik ya kita maya. Yang harusnya zikir jahar menjadi zikir khafi, yang seharusnya zikir khafi menjadi zikir jahar, padahal lupa goklah ya. Namun ada di samping amanah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada tips dari guru kita ya. Apa itu? Kalau seandainya engkau lupa, maka ingatkan lagi. Kalau seandainya terputus, sambungkan lagi. Manusiawi sekali ya. Sekali lagi, kalau lupa, ingatkan lagi. Kalau putus, sambungkan lagi. Insya Allah selamanya kita berada dalam barisan orang-orang yang zikrullah, ingat selamanya kepada Allah. Amin. Tadi amanah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kun ma'allah, tetaplah bersama dengan Allah di mana saja, kapan saja, dan dalam bagaimanapun, tetaplah istiqomah bersama dengan Allah. Namun kita menyadari bahwa petuah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum sanggup kita laksanakan. Kenapa? Karena kita tahu diri, jauh-jauh kita maya, jauh pribadi saya gitu, jauh-jauh pribadi saya untuk melaksanakan amanah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada pilihannya lagi. Fa'ilam takun ma'allah. Namun kalau seandainya engkau belum sanggup selamanya bersama dengan Allah, kun ma'man kana ma'allah, maka tetaplah bersama orang yang orang itu selalu bersama-sama dengan Allah. Tidak bisa bersama dengan Allah, maka kita